Dari Pak Leonardo. Wah, jauh ini Pak. Titanic ini. Pak Ustadz, apa hukumnya memberi jarak sholat 1 meter dalam sholat berjamaah di saat wabah? Sawus sufuf, luruskan shaf. Makna sawus sufuf, 1, lurus. Makna sawus sufuf, rapat. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki, mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu. Tapi karena tak bisa rapat, karena kata para dokter ini wabah penyakit hama corona ini bisa melekat di kain. Dia tidak hanya di tangan, tapi bisa di kain, bahkan di kain ini bisa dia 9 jam. Maka sajadah-sajadah di masjid digulung. Itulah yang dipakai oleh sebagian ulama membuat jarak 1 meter. Tapi saya pribadi, kalau untuk yang sekarang ini, tak tahu lagi kita entah mana yang membawa wabah, entah mana yang tidak. Datang pulang dari luar kota, datang. Ini sudah bercampur aduk nih sekarang. Yang saya pakai adalah hadis firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang kena penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Kalau udah singa tak ada 1 meter 2 meter. Sekarang ini sholat di rumah. Dari pertanyaan dari Bapak Hasan Basri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batubara saya bertanya. Orang Batubara, Asahan. Saya mimpi almarhumah ibu saya minta makan kepada saya. Apa artinya? Ummi matat, makku mati, meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma', memberikan air minum. Sedekah paling afdal memberi air minum. Wahai Pak Hasan Basri, jangan tunda-tunda, besok pagi beli minuman, beli sirup, agak 3 botol, sanggup 10 botol, bagus, beras 10 kilo, kasih ke fakir miskin. Tak perlu disebutkan ini untuk almarhumah omakku, tak perlu. Otomatis sampai. Sesuai kemampuan. Kadang beberapa jamaah pas saya katakan gitu, insya Allah Pak Ustaz, saya minta izin dulu ke istri saya. Rupanya duit belanja itu dipegang bini semua. Dari Puni Suharwati, Ibu Puni Suharwati. Saya mau tanya, apa hukumnya bekerja di perusahaan pembuat wig, rambut palsu? Rambut palsu ini tidak sampai haram. Syubhat, samar-samar. Karena akan dipakai oleh perempuan mutabarrijat. Oleh sebab itu, kalau ibu mau warak, carilah pekerjaan lain. Kalau tak ada tempat lain untuk cari makan, inilah satu-satunya boleh. Karena kita tak boleh pilih mati. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang mudaratnya berat, boleh kita pilih yang ringan. Tapi kalau ada tempat lain, ibu carilah tempat lain yang lebih selamat. Ibu Nurmalasari, apa hukumnya membayar zakat fitrah tapi uangnya hasil hutang? Farada Rasulullah SAW sa'an min tamrin. Nabi SAW mewajibkan membayar zakat fitrah. Farada Rasulullah sadaqatal fitri sa'an min tamrin. 1 sa' kurma. Ini 1 mud. 4 ini 1 sa' kurma. Tamrin, kurma. Zabib, kismis. Qamh, gandum. Aqid, susu kambing yang dijemur, dikeringkan, mentega. Tempat kita tak ada, maka kita makanan pokok beras, nasi, kasih beras. 4 canting. Kapan wajibnya membayar zakat fitrah itu? Petang sore hari terakhir Ramadan, tenggelam matahari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Sholat maghrib, tenggelam matahari, petang itu, malam takbiran, wajib bayar zakat fitrah sampai besok khotib naik mimbar. Jadi kalau tenggelam matahari petang itu jam 6.30, besok sholat Id jam 7.30, maka wajibnya membayar zakat fitrah itu adalah 13 jam. Tapi kalau dibayarnya di awal bulan Ramadan, boleh. Namanya ta'jil qabla awaniha, menyegerakan sebelum waktunya. Tapi yang afdal itu adalah di waktu wujub tadi. Sekarang ibu tak ada duit, sekarang susah. Oke, tapi malam itu bisa jadi ibu jadi orang yang mampu kaya. Ibu Nur Malasari. Andai ada orang waktu maghrib itu susah, tiba-tiba banyak orang menyerahkan zakat, malam itu terkumpul jam 12 malam 3 karung, maka saat itu dia sudah jadi orang yang mampu. Ambil 4 kali, 1, 2, 3, 4, bayarkan. Kemana saya bayar Pak Ustaz? Kayaknya lebih susah dari ibu. Bagaimana kalau saya ngutang beras ke orang lain untuk bayar zakat fitrah? Boleh. Membayar zakat fitrah ngutang boleh. Kurban ngutang boleh. Haji ngutang boleh. Dengan syarat hutang dibagi 2. Yang pertama hutang ad-dainu yurja ada'uhu, hutang yang ada persiapan untuk membayarnya, itu boleh. Pak Ustadz, minjam saya hutang duit 3 juta mau beli kambing untuk Idul Adha Pak Ustadz. Apa persiapan bayarnya? Insya Allah nanti panen padi saya bulan Juli Idul Adha, insya Allah Agustus saya bayar Pak Ustadz. Apa bayarnya? Panen padi. Boleh. Yang tak boleh itu pinjam 3 juta Pak Ustadz. Pembayarnya apa? Saya serahkan kepada Allah Pak Ustadz. Nah, itu tak boleh. Kalau ada can persiapan untuk membayarnya, boleh. Can itu bahasa Inggris can. Di Pak Kasdi Sidik, Ustadz bagaimana jika ada orang memakai uang anak yatim dan beliau tidak bilang ke anak yatim tersebut, tapi beberapa bulan berikutnya, tapi diganti dari Pak Boy, dari UIN. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan, alladzina yakuluna amwalal yatama, orang yang makan harta anak yatim, innama yakuluna fi butunihim nara, mereka mau makan dalam perut mereka itu api neraka jahanam. Iya Pak Ustadz, tapi dipakainya sebentar, habis itu nanti dibayarnya lagi. Ini harta anak yatim. Bagaimana dia bisa berpindah tangan? 1, jual beli. Ku beli uangmu ini dengan tunai. 2, pinjam. Aku pinjam, ku bayar sampai tanggal sekian. 3, gadai. Ini surat BPKB, notaris surat tanahku, ku pakai. Pinjam, beli, gadai. Atau hibah. Kata anak yatim itu, ambil ini Pak, aku hibahkan untuk bapak, karena aku anak yatim yang kaya, harta warisan bapakku aja tak habis-habis 7 keturunan. Bisa. Nah sekarang bagaimana harta anak yatim itu bisa berpindah ke tanganmu? Beli? Tidak. Hibah? Tidak. Gadai? Tidak. Wasiat? Tidak. Pinjam? Tidak. Apa namanya? Mencuri. Mencuri itu namanya. Walaupun nanti dibayar juga, mana bisa? Ada akadnya. Yang membedakan dalam Islam ini adalah akad. Maaf, beri maaf. Prostitusi dengan nikah tak ada bedanya. Di mana letak bedanya? Akad itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Hai Abdul Rashid. Ya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Apa kata saksi? Sah. Akad itu yang membedakan yang halal dengan yang haram. Sekarang kau pakai duit anak yatim itu apa akadnya? Iya kalau kau pakai diam-diam kau masih hidup lagi. Kalau mati malam itu